Bapak Ibu, suasana di dapur saya panas banget karena sekarang saya lagi manggang kue kacang, kue zaman purbakala, zaman mbok saya masih sekolah TK, yang Pak gurunya itu Brahma Kumbara. Jujur, ini salah satu kue kesenangan saya dari zaman utok dulu, zaman piyek dulu, karena rasanya itu enak. Dan selama ini saya nggak tahu cara membuatnya, karena saya memang tidak terlalu menyukai sesuatu yang dipanggang kayak gitu nggih. Kayak nastar atau putri salju itu sebenarnya saya nggak terlalu suka untuk membuatnya, bisa hanya nggak seneng. Jadi jarang banget membuat sesuatu yang dipanggang. Namun untuk hari ini saya sangat bahagia karena bisa membuat kue kacang. Bagi yang penasaran, cus! Bahan pertama yang harus Bapak Ibu siapkan untuk membuat kue ini adalah gula pasir. Gula pasirnya sebanyak 1 on atau 100 gram, dan gulanya sudah saya blender nggih. Bahan berikutnya ada kacang tanah. Kacang tanah ini banyaknya 200 gram atau 2 on. Selanjutnya kacang ini akan saya sangrai. Ini langsung saja dimasukkan kacangnya. Tujuan dari menyangrai ini adalah selain untuk membuat kacangnya matang, adalah untuk menghilangkan kulit ari si kacang. Ini sudah mulai lepas kulit arinya. Tidak lama lagi akan kita matikan kompor ya Pak Bu. Ada berontongnya jadi tuh. Berontong jagung. Ada lagi. Wah, saya punya berontong. Ini sudah mengelupas beberapa kacang. Apinya saya matikan. Kemudian ini akan saya kongsreng terus, takut bagian bawahnya gosong deh. Udahlah, ini udah cukup bersih, walaupun belum 100%. Orang nggak dinilai ini sama bu guru deh. Ini sekarang akan saya tapeni, saya buang kulit arinya, nanti langsung di blender. Kita tumplekan saja kacangnya ke dalam baskom lagi. Ini merupakan pemblenderan yang kedua nggih. Yang pemblenderan pertama tadi nggak ambil gambarnya. Jadi selain kacang yang akan saya sangrai juga terigu. Terigu ini saya menggunakan pro sedang, banyaknya 200 gram juga, 2 on. Jadi sama banyaknya dengan kacang tanah yang saya sangrai tadi. Menyangrainya ini nggak usah lama-lama Pak Bu, sama kayak kita menyangrai saat mau membuat nastar nggih. Saya itu kan kalau membuat nastar, terigunya juga saya sangrai seperti ini. Jadi pas masuk ke dalam mulut nanti pas mau dimakan bisa langsung biar hancur gitu. Udah, matikan. Ini terigunya sudah ada yang berwarna coklat-coklat. Langsung matikan saja. Ini diaduk-aduk sebentar supaya bagian bawahnya enggak gosong. Saya akan memasukkan terigu yang sudah disangrai juga tadi Pak Bu nggih. Tumplekan juga di sini mak ketebuk. Berikutnya ada gula pasir. Ini juga sudah dihaluskan. Yang belum dihancurkan dulu. Kok aromanya udah enak Pak Bu nggih. Bau kacangnya asoy banget ini. Selanjutnya Pak Bu, di sini saya akan memasukkan margarin. Margarin yang saya akan masukkan sebanyak 1 sendok makan. Maklum, kira-kira aja lah ini nggih banyaknya. Sekarang saya akan memasukkan 1 kuning telur juga. Ini langsung aja diaduk-aduk, diratakan. Di sini saya juga akan menambahkan sedikit vanili, pengharum yang sebenarnya tidak saya suka. Nggak suka tapi bolak-balik pakai pret lah. Setelah telur, margarin dan teman-temannya ini bergabung menjadi satu, sekarang akan saya masukkan minyak goreng. Minyak gorengnya ini sekitar 100 ml. Dikira-kira saja. Yang penting nanti si adonannya ini udah bisa dikepel-kepel ya udah. Sepertinya ini sudah bisa dibentuk, jadi saya tidak akan menambahkan minyak goreng lagi. Tinggal diratakan saja ini. Iya, udah bisa dibentuk Pak Bu. Jadi ini tidak akan saya tambah lagi minyak nggih. Sekarang kita taruh talenan di sini. Alasi dengan plastik. Kemudian si
kacang dan teman-temannya kita taruh di atasnya. Kemudian kita ambil satu plastik lagi. Ini saya menggunakan plastik es yang saya gunting kanan kirinya Pak Bu nggih, supaya bisa digunakan untuk mencet-mencet si adonannya ini. MPPK-nya tidak harus menggunakan rolling pin seperti ini, gunakan botol, gunakan gelas, bisa. Yang penting kreatif saja Pak Bu, tidak semuanya harus beli, harus punya. Apapun yang ada di rumah bisa digunakan. Kemudian ini akan saya lipat-lipat seperti ini. Nah, jadi yang bagian tidak padat di tepi-tepinya itu menjadi di tengah. Nah, dilipat seperti baju begini. Kemudian ini akan kita gilas lagi hingga adonannya betul-betul padat. Dan ini setelah saya lipat bolak-balik dan ketebalannya sudah oke. Sekarang ini akan saya taruh loyang, kemudian saya taruh kulkas. Tujuan menaruh kulkas supaya apa? Supaya keras, supaya nanti pas dipotong-potongnya jauh lebih enak. Berapa lama taruh kulkasnya? 1 jaman. Dan ini setelah 1 jam kemudian, ini kacangnya udah keras Pak Bu. Tuh, diginiin aja udah bisa dipegang gini aja tuh. Dan saya akan menggunakan ring cutter untuk memotong. Modelnya seperti ini, boneka ya modelnya ini nggih. Bisa bentuk lingkaran, bentuk apa, terserah sesuai selera saja masing-masing. Mau digaris-garis dengan itu juga boleh. Tuh, hasilnya seperti ini, cantik nggih. Dan ini hasilnya setelah dicetak-cetak nggih. Itu yang belum dicetak masih banyak dan itu harus dibentuk dari awal lagi. Ini selanjutnya akan saya beri kuning telur di bagian atasnya. Kuning telurnya dicampur dengan 1 sendok teh minyak goreng Pak Bu nggih. Dan sekarang akan saya panggang di suhu 135. Gunakan api atas bawah dan akan dipanggang selama 20 menit. Jreng. Ini dia sebagian hasil dari kue kacang versi Santo Sapi sudah jadi. Cantik Pak Bu. Tuh, murah meriah dan ini enak banget. Bagi Bapak Ibu yang sudah sepuh pasti sangat suka dengan kue ini. Kenapa? Dimakannya gampang, nggak bikin gigi copot. Karena lembut, empuk dan prol kayak gitu begitu masuk mulut. Monggo dicoba. Saya mau ngicipi 1 biji itu. Cantik nggih warnanya. Cuman kalau yang dijual dulu itu warnanya lebih putih. Tak tahu gimana kacangnya kok bisa putih kayak gitu. Punya saya agak kecoklatan. Kalau ambrolnya di mulut lebih ambrol ini daripada yang dijual dulu. Manisnya sama, aromanya sama. Membuat hati saya bahagianya itu sama. Enak banget. Ini pun Bapak Ibu silahkan dicoba nggih. Ini yang saya buat rasa gulanya sudah manis jadi tidak perlu ditambah lagi. Sekarang Santo Sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye bye.